Yo, selamat datang di Gox Channel. Kali ini gue akan membahas mengenai salah satu film Indonesia yang berjudul Pertaruhan. Sinopsis singkatnya, ada 4 orang bersaudara yaitu Ibra, Elzan, Amar, dan Ical yang berusaha keras untuk mengumpulkan uang untuk pengobatan orang tua satu-satunya, yaitu bapaknya. Karena mereka pengangguran, berbagai cara mereka lakukan mulai dari taruhan, mencopet, minta bantuan, sampai merampok. Bagaimana alur cerita sesungguhnya? Langsung saja, let's go! Yuk, cerita diawali dengan scene di mana seorang papa sedang bercerita mengenai dirinya yang mempunyai 4 orang anak, yaitu Ibra, Elzan, Amar, dan Ical, yang harus dia urus sendiri karena istrinya sudah meninggal akibat melahirkan anak terakhir, yaitu Ical. Lalu scene berpindah ke Ibra, Elzan, dan Amar yang sedang menonton pertarungan MMA wanita. Yang ternyata petarung tersebut adalah ceweknya Ibra yang bernama Jamilah. Tiba-tiba datanglah Ical yang notabene-nya masih di bawah umur, yang masih SMP dan masih culun banget. Lu ngapain di sini, bego? Lalu Ical dimarahi oleh ketiga abangnya tersebut. Jamilah pun menang. Setelah menang, mereka semua merayakan dengan mabuk bersama. Ical pun terbawa suasana dan ikut mabuk juga. Pulang-pulang mereka pun dimarahi dan digambari oleh bapak mereka yang sangat habis. Hah? Udah hebat ya? Hah? Kamu juga udah hebat? Yang paling tua, kan jagain adik-adiknya. Ingat baik-baik, ingat. Ternyata bapaknya adalah salah satu satpam yang disegani di tempat bank ia bekerja. Tapi karena usianya semakin tua, pekerjaannya semakin terancam oleh satpam lain yang usianya lebih muda dan menginginkan posisinya. Pak, dulu mungkin semua orang takut sama Bapak. Tapi sekarang, masa Bapak udah lewat. Lalu scene berpindah ke kehidupan 3 saudara tersebut. Amar yang seorang pengangguran hanya menongkrong bersama teman-teman, terus Ibra yang merupakan penjaga dari sebuah bar, dan Elzan yang bekerja menjadi seorang pelayan. Maaf, Pak. Dasar kacung kerja nggak becus. Kampung dasar kau. Cerita berlanjut ke Ical yang sedang bocolin cewek majalah dewasa. Lalu dia mendengar ayahnya yang sedang batuk parah. Karena penasaran, ia pun mengeceknya dan melihat kalau bapaknya mengeluarkan darah dari mulutnya. Keesokan harinya, Ical pun bolos sekolah lalu bermain di game center karena ia malu nggak mampu bayar ujian sekolah. Hal tersebut diketahui oleh abangnya, yaitu Ibra. Lu bolos? Hah? Jawab, lu bolos? Iya. Bapak belum bayar ujian sekolah. Ical udah ditagih-tagihin terus, Bang. Karena keadaan bapaknya yang semakin hari semakin buruk, Ical pun khawatir dengan keadaan bapaknya tersebut. Amar sekarang sudah bekerja sebagai supir untuk mengantar anak-anak sekolah atas suruhan Pak Haji di kampung tersebut. Lalu scene berpindah ke Ibra dan Jamilah yang sedang kencan. Lalu Jamilah memberitahu kalau bapaknya Ibra sudah tidak bekerja lagi. Bapak udah berhenti kerja ya? Kata siapa? Karena penasaran, Ibra pun membuntuti bapaknya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Dan ternyata benar, bapaknya sudah tidak bekerja lagi. Ibra pun merasa kalau dirinya hanyalah seorang pecundang dan sampah masyarakat. Gue cuma ngerasa kayak tai aja sih. Gue hidup tapi kayak gak ada artinya. Keesokan harinya, bapak tiba-tiba jatuh ke lantai, lalu dibawalah ke rumah sakit. Ternyata dia mengidap penyakit paru-paru kronis yang harus segera dirawat. Karena ada gangguan di paru-paru. Lebih detail untuk jenis penyakit dan sejauh apa kerusakan di dalam, perlu penanganan lebih lanjut. Karena kejadian itu, mereka pun saling bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Terus sembunyiin itu dari kita. Omong semua nggak peduli. Akhirnya karena kejadian ini, mereka sadar untuk melakukan sesuatu agar bapak bisa selamat dari penyakitnya. Mereka pun berencana untuk mendapat uang dengan cara mencopet di tempat Ibra bekerja. Karena duit yang didapat tidak cukup untuk berobat rumah sakit, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pertaruhan. Gimana kalau duitnya dipasang taruhan aja? Ternyata mereka kalah taruhan dan duitnya habis semua. Lalu Ibra memutuskan ke tempat bapaknya bekerja untuk meminta pengertian bos bank tersebut. Tidak mendapat pengertian, yang didapat malah penghinaan. Hal tersebut membuat Ibra marah dan terjadilah pertikaian. Satpam. Lu ngomong apa barusan? Hah? Ngomong apa lu bangsat? Itu bapak gua. Bapak gua 20 tahun kerja di sini. Dia cuma ngomong bilang dia seorang satpam. Gua tahu dia orang kecil. Jangan kurang ajar. Lu yang kurang ajar. Tarik omongan lu. Karena hal tersebut, bapak marah karena menurutnya itu mencoreng nama baiknya selama 20 tahun mengabdi di bank tersebut. Bapak nggak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Bikin malu. Menurut saya Bapak layak dapetin itu semua. Kamu harusnya tahu. Dan bapak semakin hari semakin memburuk. Ibra, Elzan, dan Amar berencana untuk merampok bank yang sudah menghina bapaknya tersebut. Karena bapak harus secepatnya dibawa ke rumah sakit atau akan kehilangan nyawanya. Rampok apaan? Ngerampok bank tempat bapak kerja. Tempat yang udah ngina bapak. Gila aja lu. Pikir gampang rampok bank? Hah? Setelah membulatkan tekad, akhirnya mereka melakukan itu semua demi seorang bapak. Amar yang bekerja untuk Pak Haji meminjam mobil Pak Haji yang tidak tahunya untuk merampok bank. Amar pun meminta maaf pada Asti dan berjanji nggak akan mengganggu Asti lagi. Mas sadar? Tapi dari semua itu Amar nggak ada maksud jelek sedikit pun sama Asti. Lalu Sin pindah ke Ibra dan Jamila yang saling berjanji untuk menjaga satu sama lain dan percaya satu sama lain. Dan Elsa yang memandangi foto keluarga mereka sambil menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya mereka melakukan aksi mereka untuk membobol bank tersebut menggunakan mobil yang dipinjam dari Pak Haji kemarin. Di tengah jalan menuju ke bank, tiba-tiba ada suara aneh dari bagasi mobil mereka. Elsan pun mengecek bagasi tersebut dan ternyata ada Ical di sana. Anjing. Ngapain lu di situ? Apaan, San? Lihat nih. Pertengkaran pun kembali terjadi karena ulah si Ical. Akhirnya Ical pun diajak oleh mereka asalkan ia mau nurut sama abang-abangnya. Tahu apa? Jangan sok tahu lu. Udah. Mendingan jalan aja.
tampung. Mereka sampai di depan bank tersebut dan meyakinkan Ical untuk tetap di mobil dan menuruti apa kata abangnya. Lu dengerin gua. Lu tunggu dalam mobil. Mereka bertiga memasuki bank menggunakan pakaian hitam tertutup dan langsung melancarkan aksinya dengan menggunakan pistol mainan. Duduk semua. Semuanya duduk. Duduk, Bang. Cepetan. Aksi pun berjalan dengan lancar sampai ada bayi yang tiba-tiba menangis. Karena ada bayi yang menangis, Amar pun tidak tega dan akhirnya menyelamatkan bayi tersebut. Nasnya karena Amar lengah, dia malah tertembak oleh security. Elzan yang menyelamatkan Amar pun ikut terkena tembakan. Ibra yang masih bertahan menghabisi security tersebut dan menghampiri adik kandungnya. Karena waktu sudah nggak banyak lagi, Ibra pun meninggalkan kedua adiknya tersebut dan membawa uang rampokan tersebut. Bersama Ical, ia membawa bapak ke rumah sakit. Ibra membayarkan semua uangnya ke kasir dengan wajah yang pucat karena ia pun ternyata terkena tembakan. Dan gimana pun caranya dia harus sembuh. Setelah itu dia pun pergi dan meminta Ical untuk menjaga bapaknya dan meneruskan sekolahnya. Jaga bapak ya. Abang jangan pergi, Bang. Ibra pun mendatangi Jamilah dalam keadaan luka di tubuhnya. Ia meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya dan akhirnya ia pun meninggal. Gue udah bilang kan, gue pasti balik buat lo. Cerita diakhiri dengan scene di mana bapak sudah sembuh dan sedang diwawancari oleh polisi. Sedangkan nasib Elzan dan Amar selamat, tapi mereka harus mendekam di penjara. Cerita pun selesai dan sampai sini saya akan membagikan satu kalimat mutiara, yaitu tidak ada yang lebih pecundang dari anak laki-laki yang gak bisa nyelamatin nyawa bapaknya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.